Wes. Badan sehat, penuh Partai Keadilan Sejahtera, semangat, transformasi dan kolaborasi. Dengan hormat ke atas panggung, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Syaiqo dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi untuk membuka Rakernas Partai Keadilan Sejahtera 2022. 3, 2, 1. Rakernas Partai Keadilan Sejahtera, semangat transformasi dan kolaborasi. Pergi berenang si anak bangsa, berenang menjaga kesehatan. PKS bagian penting dari anak bangsa menjadi pelopor menjaga persatuan. Kita sambut bersama Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi SE. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Sagaf Al-Jufri, MA. Dan para wakil Ketua Majelis Syuro, Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Sahibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan, dan Dr. Handes Suharna beserta jajaran anggota Majelis Syuro yang saya hormati. Juga yang kami hormati Ketua MPP PKS Dr. Suswono beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua DSP PKS Dr. Surahman Hidayat beserta jajarannya,
Yang kami hormati Presiden PKS, Ustadz Sayhu, Ustadz Ahmad Sayhu beserta jajarannya. Yang kami hormati Bendahara Umum Mahfud Abdurrahman beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Dr. Iwan Prayitno dengan dewannya, ya, beserta jajarannya juga. Yang kami hormati para ketua bidang Badan DPP PKS, Ketua Fraksi DPR RI, Ketua Fraksi MPR RI, beserta para anggota yang saya hormati yang berhadir, ya. Dan yang kami hormati seluruh, ya, dan kita banggakan juga, ya, pengurus PKS baik DPW, DPC, Dapera seluruh Indonesia, ya. Uhayikum min tahiyatul Islamul Jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah. Amma ba'd. Sarapan pagi makannya ketan. Sarapan pagi makan ketan. Ketan dimakan bersama gorengan. Rakernas sudah kita laksanakan, ya. Izinkan Sekjen memberikan laporan. Hadirin sekalian, izinkan saya mewakili panitia, ya, panitia yang begitu rapi sejak awal, ya. Dan insya Allah saya akan menyampaikan laporan kegiatan Rakernas PKS 2022. Alhamdulillah, kegiatan Rakernas tahun ini berjalan dengan lancar, ya. Tetap, ya, tanpa kendala yang sangat berarti. Alhamdulillah. Kegiatan Rakernas ini insya Allah, ya, diawali dengan pembahasan RKAT. Jadi sebelum tanggal hari hanya, kita tuh sudah menyiapkan persiapan yang begitu matang. Disiapkan dari tanggal, ya, 18 sebelumnya, Januari dengan 23 Januari. Total rencana kegiatan yang dibicarakan dan yang direncanakan insya Allah pada tahun 2022 ini adalah 863 kegiatan. Allahu Akbar. 863 kegiatan. Sebanyak 800 kegiatan yang diajukan oleh bidang badan, ya. Dan kemudian terdapat 26 kegiatan yang direncanakan MPP dan ada 30 kegiatan yang dilaksanakan oleh DSP, ya. Dan subhanallah hadirin yang berbahagia, selain itu dilakukan juga 3 FGD, ya, 3 FGD untuk mempersiapkan materi Rakernas. Jadi sebelum melangkah kita menyiapkan FGD 3 kali untuk Rakernas. Dan hadirin yang berbahagia, kita menetapkan materi Rakernas yaitu FGD strategi pemenangan dilaksanakan tanggal 25 Januari 2022 yang lalu, ya. FGD Islam Rahmatan lil Alamin yang telah kita laksanakan kemarin, ya. Dilaksanakan juga pada 26 Januari 2022. Dan FGD Transformasi Digital dilaksanakan pada 27 Januari 2022. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan dan kita bicarakan di dalam Rakernas ini sudah kita matangkan di FGD sebelumnya. Allahu Akbar. Dan jazakallah khair kepada antum semua, ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan Rakernas ini dilaksanakan tanggal 31 sampai tanggal 2 hari ini. Insya Allah hari ini selesai, ya. Dan masih ada lanjutan acara-acara ikutan yang akan berlanjut mungkin DSP, ya, dan EP dan sebagainya, ya. Hadirin yang berbahagia, insya Allah kegiatan dilaksanakan secara hybrid, ya, atau kombinasi antara daring dan luring. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, adapun kegiatan luring di lokasi kegiatan diikuti oleh 161 peserta yang terdiri dari 2 orang anggota Majelis Syuro, ya, 10 orang dari unsur MPP, 10 orang dari unsur DSP, 40 orang dari unsur DPP,
33 orang dari unsur MPW dan 38 orang utusan dari DSW. Ya. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh 40 orang dari kepanitiaan. Jadi kepanitiaan ini juga Masya Allah, ya, 40 orang dari kepanitiaan. Adapun kegiatan during dilaksanakan pada saat pembukaan dan public talk. Ya. So, merawat kebinekaan dan menjaga NKRI dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Meeting dengan kapasitas, ya, kapasitas 1000 orang. Alhamdulillah bisa ikut, ya, 1000 orang jumlahnya. Nah, hadirin yang berbahagia, meeting dengan kapasitas 1000 orang itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kegiatan ini juga diikuti oleh para pengurus, ya, DPP yang tidak hadir secara luring di lokasi ini. Alhamdulillah, jadi yang tidak hadir bisa mengikuti semua, ya. Dan anggota Dewan Pakar PKS juga berhadir, kepala daerah anggota PKS se-Indonesia juga ikut, ya. Pengurus, ya, PIP luar negeri, ya. Jadi kita tegur semua saudara-saudara kita di Zoom, di PIP dari seluruh dunia, di Amerika, di Saudi Arabia, di Jordan, ya, di Malaysia, di Singapura, di seluruh dunia, ya, di 5 benua. Alhamdulillah PKS berhadir semua dalam acara rakernas ini. Salam hangat semua untuk kawan-kawan PIP di seluruh dunia. Allahu Akbar. Oke, ya. Dan Ketua DPKS se-Indonesia pun juga berhadir. Pembukaan rakernas juga dilaksanakan melalui kanal media sosial PKS. Ya, alhamdulillah kanal ini diikuti dan kalau tadi kata pembawa acara cukup trending. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kegiatan ini juga ikhwas sekalian diikuti oleh 62.000 viewer. Alhamdulillah. Ya. Kasih aplaus dulu. Ya. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, pada rakernas ini telah disampaikan berbagai capaian dari DPP, ya, MPP dan DSP. Pada kesempatan itu juga didiskusikan berbagai problematika yang dialami oleh daerah. Kita diskusi sampai larut malam dan saya pikir ini satu suasana yang baik. Semoga ini bisa dibudayakan dialog antara aku, kami dan kau untuk PKS. Alhamdulillah. Nah, hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada rakernas ini juga disampaikan oleh para pakar mengenai urgensi transformasi, ya, digital, penggunaan teknologi dan informasi yang sudah menjadi kebutuhan, ya, partai di mana kini, ya, di masa kini dan akan datang. Dan hadirin yang berbahagia, suasana digital ini mulai merasuk sampai ke DPR kita insya Allah dan kita pertahankan untuk ke depan, ya. Hadirin yang berbahagia, diharapkan hari ini menjadi bekal untuk seluruh struktur PKS dalam upaya melakukan transformasi digital dalam tata kelola kepartaian di PKS. Hadirin yang berbahagia, dalam rakernas ini juga disampaikan pula strategi pemenangan PKS pada pemilu 2024. Saya pikir ini harus dijaga benar, ya, oleh BPW dan DPW seluruh Indonesia sampai ke tingkat DPR. Hadirin yang berbahagia, strategi pemenangan PKS pada pemilu 2024 ini juga termasuk yang di dalamnya penggunaan toolkit pemenangan seperti bedah dapil, ya, strategic forecasting, survei dan key result dapil sudah kita ikuti semua. Hadirin yang berbahagia, melalui pembahasan ini diharapkan akan ada kesamaan persepsi dan kesamaan langkah dalam pemenangan pemilu 2024. Jadi searah semua tingkat, ya. Nah, hadirin yang berbahagia, tak kalah pentingnya dalam acara rakernas ini disampaikan pula konsep rahmatan lil alamin dan konsep itu sudah didialogkan dan semoga kita semakin luas dalam mendakwahkan politik PKS ini. Konsep ini sebenarnya adalah sebuah upaya agar setiap pengurus dan anggota PKS akan mampu menumbuhkan linkstra, ya, dengan semua akses kita, ya. Dan ini insya Allah akan dapat diterima dan dapat didukungan dari seluruh pengurus
DPW PKS seluruh Indonesia sampai tingkat bawah. Hadirin yang berbahagia, pada sesi akhir dari Rakernas disampaikan Renstra PKS, proses penerbitan KTA dan persiapan verifikasi parpol, ya, diharapkan sesi terakhir ini akan dapat membantu persiapan verifikasi parpol dengan lebih baik lagi. Dan subhanallah, setelah kita dialogkan, kita akan tahu dan kita lebih dini mematangkan persiapan tersebut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam Rakernas juga dilaksanakan beberapa side event, ya, yang sangat menarik. Pertama adalah diskusi bertema transformasi digital dan akselerasi demokrasi. Kemarin kita dialog, ya, ada dari Singapura Khairal Ansar langsung, terus saya sendiri dan ada seorang surveyor Yadi Hanan, ya. Alhamdulillah kita dapat masukan-masukan banyak dari diskusi tersebut. Nah, hadirin berbahagia, acara selanjutnya adalah kita membuat set event yang kedua, yaitu diskusi meneropong koalisi, ya. Meneropong koalisi Pilpres dan sosok nasionalis religius. Diskusi ini menghadirkan, ya, seorang pengamat politik, ya, yaitu Sawi, Pangi Sawi, ya, Pangi Sawi, ya, bersama Ketua Bidang Polhukam Dr. Muzamil Yusuf, ya. Dr. Muzamil Yusuf bikin terobosan-terobosan, ya, menyatakan peluang untuk militer bisa masuk. Ini cukup menarik sekali, ya, dan menjadi perhatian. Yang ketiga dilaksanakan FGD mengenai pelaksanaan Pancasila berdasarkan etik, ya. Kegiatan ini menghadirkan sejarawan Dr. Anhar Gonggong atau Anhar Genggong atau apa Anhar Gonggong, ya. Oke, bersama Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansah, ya. Hadirin sekalian, ini juga ditampilkan pada Rakernas kali ini. Juga ditampilkan, ya, 5 capaian transformasi digital yang telah dilakukan oleh DPP, yaitu ada EKTA, E-Parpus, EBCAD, E-Iuran, E-Arsip. Akan muncul nanti EEE lainnya, ya, ya. Allahu Akbar. Nah, ini butuh kebersamaan kita semua. Selain itu ditampilkan pula beberapa terbitan buku terbaru hasil karya keluarga besar PKS. Saya akan ceritakan buku-bukunya, ya. Di antaranya Merawat Indonesia karya Presiden PKS Dr. Ahmad Syaihu, Masya Allah, ya. Yang kedua, buku karya Ketua Fraksi, Ketua Fraksi, ya, Dr. Jazuli, Revitalisasi Pendidikan Islam dan Ulama dan Pesantren. Kemudian Kiprah Dakwah di Parlemen, karya Ketua Bidang Dr. Bukhari Yusuf. Buku berjudul Impor Politik Pangan, karya Saudara Riono, Ketua Bidang Tani dan Nelayan. Transformasi PKS Memenangkan Indonesia Merebut Masa Depan, tulisan Wasekjen Hubungan Antar Lembaga Dr. Muhammad Rozak Ashari, ya, dia sebagai ketua panitia juga, ya. Dan Bunga Rampai Pemikiran Ekonomi 2021, PKS Merajut Benang Keadilan di Tengah Pandemi, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, ya. Perjanjian pojok, ya, penyajian pojok baca ini juga adalah untuk memperkenalkan karya terbaru dari keluarga besar PKS, sekaligus aspirasi atas dukungan literasi, ya, untuk para pakar PKS. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, acara ini dengan memberikan ucapan selamat, ya, dan Masya Allah, dari yang kita buat ini mendapat atensi yang banyak dan dapat ucapan selamat atas penyelenggaraan Rakernas 2002. Karenanya kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan tausiahnya dalam pembukaan kita. Greeting yang singkat, padat, tapi ada tugas besar buat Partai Keadilan Sejahtera. Begitu juga ada beberapa partai dari Golkar, ya, datang juga dari Demokrat, ya, dan dari Partai Amanat dan Nasional. Demikianlah laporan kegiatan ini dan jazakallah khair alfu jaza. Terima kasih sampaikan kepada jajaran pimpinan Majelis Syuro yang telah, ya, berkenan memberikan pesan kebangsaan
dan menjadi pemikiran pada kegiatan public talk show kemarin. Ya. Hadirin yang berbahagia, terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran MPP dan DSP ya, yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyiapkan acara dan penyelenggaraan acara. Ya. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, terima kasih pula dan atensi kesungguhan dan ketekunan dari para jajaran bidang badan, fraksi DPR, fraksi MPR, dan jajaran pengurus wilayah seluruh Indonesia selama berlangsung Rakernas ini. Terima kasih pula kepada panitia kegiatan yang tak mengenal lelah, ya, mengawal seluruh rangkaian Rakernas ini dengan penuh semangat dan dedikasi yang sangat tinggi. Kita ucapkan Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Hadirin yang berbahagia, terakhir dengan hormat mohon kesediaan Presiden Dr. Ahmad Syaihu untuk menutup kegiatan acara Rakernas ini 2022 secara resmi. Demikianlah hadirin yang berbahagia yang dapat saya sampaikan dalam laporan ini. Wa jazakallahu khair. Malam purnama di tepi pantai, menikmati temaram sinar rembulan. Kemenangan PKS harus tercapai. Sepulang Rakernas kita persiapkan. Terima kasih wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.